Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah musholah Nurul Iman Lorong Pekapuran Laut 340 Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir juga bersama kita masih orang-orang tua kita yang mengiringi doa bersama kita, dan juga segenap ahli musholah, pengurus musholah Nurul Iman. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bahagiakan kita dalam kehidupan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, jauhkan kita dari segala bala dan musibah, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diberikan rahmat, inayah serta petunjuknya selalu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita membawa iman dan Islam, membawa ajaran syariat Nabi Muhammad, dan bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah di dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita ditemukan Allah kembali di majlis taklim kawisan rutinan kita setiap ba'da salat maghrib di malam Rabu malam Kamis. Dan seperti biasa kita akan membahas daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasai al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad. Dan malam ini kita akan masuk bab mabhasul ilmi, bab yang berkaitan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa alamu ma'asyiral ihwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yakin. Wa salaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Annahu la budda likulli muslim wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Wa la ruhsatan li ahadin minal muslimin fi tarkihi abada. A'nil ilmal ladzi la yasihul imana wal islam biduni ma'rifatihi. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan karunia dan rahmatnya serta memberikan kesehatan dan keyakinan kepada kita semua, dan semoga kita selalu berjalan pada jalan-jalannya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim wanita, artinya muslimah. Jadi baik laki-laki maupun wanita diwajibkan untuk ma'rifatil ilmi, mengetahui ilmu atau menuntut ilmu. Tidak ada keringanan, tidak ada alasan, tidak kata uzur untuk membantah bahwasanya nuntut ilmu tidak wajib. Tak kata dalilnya. Tidak kata alasan, sebesar apapun alasannya, sehebat apapun gawinya, tidak gugur kewajiban untuk ilmu. Tak kata alasan. Wabil khusus ilmu yang tidak sah iman dan Islam kita tanpa kita mengetahuinya. Ilmu yang paling penting itu ilmu yang berkaitan dengan iman dan ilmu yang berkaitan dengan Islam kita, artinya syariat kita. Jadi itu perlu. Jumlah ilmu yang harus ketahui diantaranya adalah al-ilmu billah wa rasulihi wal yaumil akhir. Kalau dalam keimanan, paling tidak kita mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, mengetahui daripada kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Sebab kita sudah tahu riwayat mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir baik, iblis lagi mengking. Iblis lagi mengking ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti iblis itu tahu siapa Rasulullah. Madai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal siapa Nabi Muhammad, tidak mengetahui secara mendetail bagaimana jati diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Juga kita harus mengetahui tentang hari kiamat. Yakin sepenuh-penuhnya bahwasanya kiamat itu pasti datang. Dan bukan hanya ngomong kiamat-kiamat baik, tapi harus dengan keyakinan kita. Itu yang bagian keimanan. Kemudian wal ilmu bima aujaballah fi'lahu minal faraid. Dan wajib bagi kita untuk belajar mengetahui dari apa-apa yang telah Allah wajibkan daripada fardu-fardu yang harus kita lakukan. Dan harus juga mengetahui dari apa-apa yang Allah wajibkan untuk kita tinggalkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus tahu itu. Tak mungkin tak boleh tahu. Sebab Nabi Muhammad bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Di sini pakai kalimat muslim. Ada riwayat menambahi wa fi muslim wa kulli muslim wa muslimatin. Jadi yang paling kuat itu muslim. Sebenarnya kalau muslim itu sudah mewakili betino. Kalau lanang sudah mewakili betino. Kalau betino belum tentu mewakili lanang dia. Nah, kalau antum baca hadis tentang lanang be ngapa betino dak katik, berarti itu sudah mewakili betino. Tapi kalau hadis yang diarahkan untuk betino tidak mewakili lanang dia, khusus betino be dia. Maka Rasulullah sebutkan dalam hadis ini menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Bahkan Nabi Muhammad juga bersabda, hadis ini banyak kita hafal, banyak kita dengar, sering kita ketahui. Nabi mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini ada orang nafsirkan, oh kita kapo Nabi itu ngomong negeri Cina tu kena banyak pengobatan di sana. Tidak. Salah. Ya, jangan kita meloi yang penafsiran cak itu. Kenapa Rasulullah mengatakan nuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Tak kata apa-apa yang negeri Cina itu sebenarnya. Cuman saja iklim ba'id, tempat yang paling jauh dari kota Madinah di waktu itu. Cina itu adalah tempat yang paling jauh min ab'adil mawadi, yang paling jauh untuk dituju. Sedikit sekali manusia yang sampai ke situ di waktu itu. Dikit sekali manusia yang sampai di situ di waktu itu. Nah, intinya apa dia maksudnya? Maksud kita menafsirkan, mentakwilkan Cina ini negeri yang jauh, dikatakan ulama bahwasanya ini negeri yang sangat jauh dari di zaman Rasulullah SAW itu. Sedikit sekali wong yang nyampe situ. Bayang ke yang jauh lagi wajib dikejar. Apalagi yang barat, yang sebelah rumah, ini yang sekampung, yang jauh cak itu lagi diwajibkan Nabi untuk dikejar. Jadi makanya kalau ditafsirkan Cina tu ada apa di Cina? Panjang gino nafsirnya. Nuntut ilmu tidak. Nuntut ilmu itu yang penting. Ya banyak gino penafsirannya. Itu nih yang belajar itu jadi. Jadi kalau sudah yang jauh baik yang diwajibkan Nabi Muhammad, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama wa la yalhaqu fi talabihi katsirun mauna. Mak mano tidak wajib menuntut ilmu di antara para ulama Allah Ta'ala yang tidak perlu capek, pagak. Kalau yang jauh lagi diwajib ke, yang pagak apa lagi? Ini ya Allah. Kalau tengok nih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi nuntut ilmu itu wajib, tidak perlu memikirkan apa-apa sebenarnya, asal belajar. Apalagi kalau sudah banyak majlis taklim, sudah banyak ustaz-ustaz yang ngajar, yang duduk bersama-sama nyampaikan ilmu, malas duduk, sungkan, itulah. Sungkan, pelajaran fikih itulah. Tak katik pelajaran lain. Analah hafal, analah tahu, coba ditanya. Ni anak pula tahu tanya. Apaan solat Jumat, tak salah-salah. Maki soban warna hijau. Penitanya rukun wudu tak tahu. Apa ditanya rukun solat tak ngerti. Apa diongkon hadir majlis, sudah sama be, anak sudah tahu kalau. Astagfirullahaladzim. Ini kalimat-kalimat yang tidak diinginkan dalam Islam. Tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan menuntut ilmu. Wa amma ulumul Islam fatarji'u jumlatuha ila qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nak belajar ilmu-ilmu Islam, itu mak mana cara kita belajarnya? Kita embek hadis di dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya dengan Nabi Muhammad, pertama yang ditanya oleh malaikat Jibril adalah ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad,
Tolong kasih tahu aku apa itu Islam. Nabi kan menyebutkan Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat dengan istiqomah, kemudian apa? Menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Islam. Intinya berarti Islam itu terletak pada hukum fikih. 5 rukun Islam itu kan 5 masalah hukum fikih kalau itu berkaitan dengan ibadah. Jadi pertama yang harus kita pahami adalah hukum ilmu fikih dulu. Kenapa? Sebab yang pertama kali ditanya Jibril. Jibril kan nanya sama Nabi Islam. Islam itu berkaitan dengan ilmu fikih. Makanya kita harus belajar ilmu fikih dulu. Apalagi kalau sudah sifatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Baru yang kedua, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Baru Nabi sebutkan, iman itu adalah beriman dengan Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan ketentuan yang baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Tuh, tengok. Dari zaman Nabi sudah diajari seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi paling dua kok ini Islam sama iman harus kita pelajari. Penting itu. Sebab apa? Kalau kita tak pelajari dua kok ini sampai kita tak ngerti, oi bahaya. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Taala. Apalagi kalau kita, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita yang kita pakai terus. Itu wajib dipelajari sampai ke akal-akalnya dipelajari. Jangan tanggung-tanggung kalau belajar itu. Sampai ke oyot-oyotnya, cetot ke oyotnya. Cetot ke betot ke oyotnya. Jadi sampai nian ke akal-akalnya. Kalau ngapalnya, ya kalau ngapal tidak disunahkan, ngapal tidak dipaksakan. Yang jelas itu kita paham. Pemahaman itu yang harus kita lalui melalui belajar. Kita tidak mungkin paham kalau tidak belajar. Hanya pacak memprotes wong baik, pacak nyala ku wong baik kita ni. Tapi kita situ dewek berantakan, kita dewek belumbukan. Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslim min ulumil iman. Kalau kita nak belajar ilmu tauhid, ilmu iman tu ilmu tauhid namanya. Kita ambek kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab-kitab yang dikarang oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita kan kalau dalam ilmu tauhid kita kan imam kita Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi kita meloknya ke situ yang berkeyakinan sifat 20. Itu intinya sudah. Jadi kalau bertolak belakang dengan sifat 20 berarti itu bukan tauhid Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Itu imamnya. Ada orang bertanya kemarin, apa dia Al-Asy'ari Al-Maturidi itu? Al-Asy'ari itu imam tauhidnya. Kalau kita kan imam fikihnya, solatnya kan imam fikih kan Imam Syafi'i. Kalau dalam tauhidnya namanya Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Kalau dalam qiraatul Qur'annya kita imamnya Imam Hafiz. Imam Hafiz belajar dari Imam Asim. Jadi Imam Asim sama Imam Hafiz itu sama. Sikok murid sama guru. Nah, kalau kita jadi kita tahu, oh berarti kalau qiraatul Qur'an kami ini melok ke Imam Hafiz bacaannya, gitu kan? Nah, itu paling tidak kita tahu kalau ilmu tauhid kita ke Imam Asy'ari. Asy'ari sudah sikok. Nah, jadi kalau kita nak membaca tentang pelajaran-pelajaran tauhid, belilah pelajaran tauhid yang pondasi-pondasinya dulu. Yang awal-awal dulu, apa dia beriman dengan Allah, mak mano beriman dengan Allah, mak mano beriman dengan Rasul. Nah, itu yang pelajari. Tidak usah menculat langsung ke yang level tinggi. Ya deh. Apa celana tu kalau gak kedodoran. Jadi jangan menculat yang level tingginya, yang dari dasar-dasar itu yang wajib dipelajari supaya apa? Tujuan kita supaya sholat kita khusyuk. Waktu kita takbir itu kan membutuhkan tauhid itu. Kita kan sholat ini kan kalau dalam untuk melakukan ibadah sholat itu ilmunya ilmu fikih. Tapi ketika kita datang di sholat itu ilmunya ilmu tauhid. Waktu kita Allah, ya itu gabungan antara ilmu syariat dengan ilmu tauhid itu. Ya deh, takbirnya, bagian hukum takbirnya masuk ke hukum syariat. Tapi di dalam menghayati takbirnya masuk ke dalam ilmu tauhid. Kalimat Allahu Akbar itu kan, nah itu. Jadi itu harus kita pelajari paling tidak
mengenal Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajibnya. Wa amma ulumul Islam, adapun ilmu tentang yang berkaitan dengan Islam atau tentang fikih, maka kita bisa temukan dalam karangan-karangan ulama ahli fikih radhiyallahu anhum ajmain. Yang wajib dari hal ilmu fikih yang harus kita pelajari adalah ilmu yang tidak boleh lepas seorang muslim bodoh, tak boleh. Harus tahu dia. Seperti ilmu wajibnya salat 5 waktu. Harus tahu dia. Tidak boleh lepas itu. Wa kaifiyati fi'liha, mak mano cara melakukannya. Mak mano rukun-rukunnya. Mak mano syarat-syaratnya. Kapan waktu salatnya. Itu tahu. Harus tahu nian mendetail. Kemudian mak mano cara bersuci. Mak mano cara buang hadas. Kemudian apa yang membatalkan wudu. Mak mano rukun wudu. Ya deh. Kemudian apa lagi? Yang lain-lain yang berkaitan dengan ibadah solat tadi. Itu harus diketahui. Kalau kita tak tahu, wah itu berdosa besar gitu. Makanya belajar yang benar. Jangan galak ngecikkan ilmu. Jangan galak ngecikkan ustaz. Jangan galak ngecikkan ilmu. Sebab ilmu itu bisa jadi keluar dari mulut siapapun juga. Ya, kadang-kadang uji kita, wong ini, padahal dia alim. Makanya anak pernah cerita dulu kan, di zaman Habib Allah Haddad ini radhiyallahu anhu, kan anak pernah cerita kemarin. Jadi pada waktu perkumpulan para ulama-ulama besar, itu ada satu permasalahan tanya jawab yang tidak pacak dijawab oleh ulama. Maka Habib Allah Haddad diam. Kalau Habib Allah Haddad tahu jawabannya, tapi kata Habib Allah Haddad, kalau inti nak bertanya, inti bertanya dengan wong yang duduk paling belakang itu, yang maki kopiah hitam lah dia kita tadi. Maki kopiah nasional, tayoklah maki kopiah lokal. Bukan maki kopiah interlokal. Maki kopiah lokal. Nah, tanya sama dia. Tak tahunya, ternyata ulama besar. Murid daripada Habib Allah Haddad itu ulama besar. Itu yang memecahkan permasalahan itu. Maka kita belajar ilmu itu jangan melihat uangnya. Mungkin dalam penyampaian mungkin kita ada yang paham, ada yang tidak. Dalam penyampaian ilmu itu kadang-kadang memang ada wong yang gampang nyampaikannya, ada wong yang agak-agak leket-leket nyampaikannya. Paling di situ bedanya. Tapi kalau ilmu sama kalau antum nak belajar di Indonesia, nak belajar di Malaysia, nak belajar di Arab, nak belajar di Yaman, tetap bayar rukun wudu itu ada 6. Kalau dia mazhab Imam Syafi'i ada 6 iko. Dah di mana baik belajar cak itulah kalau. Ya deh. Jadi yang penting kita galak belajarnya, benar-benar belajarnya. Tapi belajar itu nak diamalkan. Wa ma fi makna zalik dan lain sebagainya. Seperti contohnya kita mengetahui ilmu zakat, kadar wajib dari zakat, waktu mengeluarkan zakat. Itu paling tidak kita tahu yang inti-intinya. Kalau yang lebih daripada yang tidak kita lakukan kesehari-harian tadi, mengetahui tentang masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang membatalkannya, apa yang jadi makruhnya, apa yang mubahnya, apa yang haramnya. Nah itu tahu. Jadi kita harus paham benar-benar syarat-syarat puasa, yang membatalkan puasa, apa dia. Kadang-kadang wong ini kena dia bodoh, dia tidak melakukan sesuatu yang dia sudah tahu itu batal. Nah itu kan. Nah kemudian masalah haji. Masalah haji. Kalau yang bagaimana yang mampu untuk melakukan haji, sudah waktunya haji, dia harus tahu. Kalaupun kita nak belajar sekarang pun juga, ya paling kita belajar mana yang penting buat kita baik. Nah, yang paling penting itu kesimpulannya adalah wajib bagi setiap muslim mengenal, mengetahui wajib seluruh kewajiban secara bentuk dan mengetahui apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ditakutkan kita bisa berhadapan dengan hal tersebut, kita tak tahu itu haram. Contohnya zina, contohnya liwat, tahu tak liwat? LGBT, apa? Homoseksual, itu liwat. Kita tahu hukumnya mak mano. Hukum liwat itu tahu tak antum? Hukumnya sama dengan zina, dirajam juga wong yang melakukan hal itu. Jadi kita harus paham, jangan dipagai, jangan didekati. Ini letak rambut sama wong nak cak itu niat. Letak rambut sama bencong.
Yo, tak tahu, tak ngerti kadang-kadang kita ni. Padahal sudah ada lanang ada, betina ada. Kadang-kadang ke kanjen lagi, letak rambut sama betina. Nah ini kita dengan kita tahu kan, tak boleh. Yo, letak rambut bukan di sini tempatnya, letak rambut di sini. Nah dengan kita tahu tadi kita faham sebab hukumnya haram. Hukumnya haram. Siapa ngomong halal? Ngomonglah dewek. Kalau ngomong halal, ngomonglah dewek. Hukumnya haram. Kita tahu minum yang memabukkan apa baik? Haram. Menzolimi manusia, maling, khianat, bohong, ngadu domba, riba, itu harus kita tahu kalau wajib itu. Riba. Ada dua, ada riba, ada riba. Ada riba, ada riba. Nah, itu harus kita tahu supaya kita pacak menjauhinya. Jadi kalau kita dosa ini. Man kalau kita tak tahu, duduk namimah ngadu domba wong lancar. Ngito ku wong lancar, gibak wong lancar. Nah itu. Jadi kalau kita tahu, ya Allah ini riba ini. Astagfirullahaladzim. Anak semayang buat apa? Anak hasud sama wong. Nah ini kan dengan kita tahu mana yang haram, kita jauhi. Itulah pentingnya tadi belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama ini yang pacak menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau ilmu dunia itu pacak menyelamatkan kita hanya di batas dunia baik. Kalau pula dipakai wong. Ilmu dunia itu kan sesuai dengan keahlian kita. Kalau kita pacak nukang, maka yang dipakai tukang baik. Tidak mungkin wong nukang dipakai untuk ngelas. Tak baca kan dia kan? Ada tukang bagian kayu, bagian batu, ngelas. Ya ada tukangnya ngelas. Yang bagian bengkel, yang punya ahli dalam masalah motor, tidak mungkin diletak ke wong di apotik. Tak mungkin bergawi di apotik. Nah ada keahliannya. Jadi kalau kita dibutuhkan sesuai dengan keahlian kita kalau dunia. Jadi dunia itu kan sesuai dengan keahlian kita. Tapi kalau akhirat dipakai galau, ditempel ke galau. Ya Pak, sebab ya kita dimanapun kalau kita punya ilmu akhirat dipakai wong. Itulah maka kita harus ketahui. Adapun mengetahui ilmu tentang masalah-masalah hukum zakat bagi wong yang tidak punya zakat tidak wajib. Kita lagi wajib zakat. Nak bertanya zakat tidak wajib hukumnya. Tapi kalau nak pengen tahu tak apa-apa. Ustaz, anak ni dah wajib zakat, hidup lagi sarung nak berzakat. Nanya zakat. Kalau nak pengen tahu boleh, zakat tu ada berapa bagian, sekian, yang limunya berapa, sekian kelompok, itu baik paling sudah. Tapi kita untuk mengeluarkan zakat kita belum wajib sebab kita belum waktunya untuk berzakat. Kita nak kata harta. Wong berzakat kan harus ada harta yang lebih, cukup takarannya. Begitupun ilmu tentang haji, rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, tidak wajib kita pelajari, tapi kecuali kalau kita nak melakukan ibadah haji. Nah, kita wajib baru mempelajarinya. Kalau kita sudah mampu, kita belajar. Nah, itu jadi artinya kesimpulannya ilmu wajib zakat haji setiap muslim kita paling tidak tahu bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu, zakat wajib bagi yang sudah wajib zakat. Nah, agak baru pembagiannya ketika kita merasakannya. Umpama antum tadi terjun ke dalam bidang perdagangan. Ternyata maju usaha tadi. Nah, betul bertanya tentang zakat. Wajib berapa rukun zakat, apa yang dikeluarkan zakat, bagian itu wajib baru namanya. Tapi kalau umpama kita belum wajib mengeluarkan zakat, duduk di majlis taklim, ustaz tadi menjelaskan masalah zakat tu berapa ikut yang wajib dizakatkan, kita simak dengar, catat. Oh, cak itu. Sudah tahu itu tidak wajib hukumnya. Nah, teman kalau hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita, contoh jual beli yang di pasar, yang mengetahui tata cara jual beli, atau mungkin muamalat tu bergaul kita sehari-hari kita, atau mungkin menikah itu hukumnya wajib bagi orang yang ingin melakukannya. Wajib kita belajar. Yang nak kahwin wajib belajar bagaimana cara menikah yang benar, baik dari syaratnya, baik dari rukunnya, kemudian dari perbuatannya, niat itu paling penting nikah itu. Makanya ulama mengajarkan banyak sekali ketika nak maco khutbatun nikah itu ada Fatihahnya, bahkan dari ulama ada Fatihahnya khusus ketika nak kita maco khutbatun nikah itu.
Bahkan di situ banyak sekali doa-doa dari ulama dengan niat-niat yang baik. Kenapa? Sebab ketika kita menikah itu kan diajarkan untuk niat yang baik. Jangan niatnya kena nolong. Jangan niatnya kena dak kelemahan. Niatnya kena diajari sama ulama begini tujuannya cak ini. Jadi kita harus tahu. Bahkan ada sebagian pemuda-pemuda Islam yang rajin tekun belajar, itu kalau sudah nak kahwin, kira-kira cak berapa bulan lagi nak menikah, dia dah tahan datang ke rumah ustadznya. Itu baru ahli majelis itu. Kalau model kita ni belum ahli majelis, baru galak di majelis. Tapi kalau ahli majelis, itu dia bawa kitab datang ke rumah ustadz, minta dihotamkan kitab masalah pernikahan. Itu hebat. Karena berapa kali sudah ada budak yang pernah belajar tentang menikah itu. Bawa kitab ini bawa ke rumah. Dunian kitab untuk menyambut pernikahan itu. Kemudian ketika tata cara berumah tangganya, berhubungan badan sama istrinya, ada di situ. Itu jadi belajarnya sampai khotam kitab itu. Jadi itu baru namanya pencinta ilmu, ahli majelis itu. Kalau model kita ni masih galak duduk di majelis, alhamdulillah ketimbang tidak. Ini Masya Allah. Kalau memang benar-benar kita nak belajar, insya Allah ada jalannya. Jadi artinya sesuatu yang kita harus tekuni, harus kita lakukan. Nah, kita belajar, tak jual beli. Mana jual beli yang sah, mana jual beli yang rusak, mana jual beli yang tidak sah. Ada 3 kan? Ada yang sah, ada yang cacat. Cacat itu katik pahala. Jual belinya sah tapi katik pahala. Ada yang jual beli yang tidak sah, yang haram, jual beli benda yang najis. Itu kan tidak sah. Itu jual beli benda yang haram, benda yang najis, jual beli babi, mana sah hukumnya? Jual beli yang najis, yang benda yang najis tidak sah. Seperti jual beli, ya pokoknya banyaklah. Itu tahu mana yang rusak ketika ijab kabulnya, rusaknya kena apa? Jual beli ini. Nah, kita tahu. Oh, berarti syarat jual beli begini. Nah, jadi itu wajib diketahui bagi antum yang berdagang, bagi antum yang bergawe. Yang bergawi di sikap perusahaan, bergawi di kantor, harus tahu tata cara bergawi yang benar. Muamalat namanya itu. Mak mano kita dapat rezeki tadi halal. Jangan kita ngomong aja penting aku bergawi, ingin aku. Kate-kate ada tata caranya, muamalatnya supaya kita dapat rezeki itu halal. Itu wajib diketahui. Konsultasinya sama ulama, bukan dengan dokter. Bukan dengan dokter gigi, bukan. Kalau sakit gigi dengan dokter gigi. Nah, kecuali kalau dokter gigi itu ustaz juga, ulama juga, tak menggali. Nah, itu harus kita tahu. Jadi artinya supaya apa? Supaya kita tidak jatuh pada hal yang dimurkai Allah Ta'ala. Galak atau tidak, kita kalau tak ngerti pasti jatuh pada yang dimurkai Allah Ta'ala. Sebab orang yang bodoh, fa innal jahil muta'aridun bi jahlihi li suhtillah. Dia pasti condong untuk memancing murkanya Allah. Bodoh tu maksudnya apa dia? Bukannya bodoh, titelnya bertayat. Tapi bodoh dalam ilmu agama. Apalagi kalau teka. Tinggal tahu nanda. Itulah. Tak ngerti sama sekali. Walil wuku' fil halak ala kulli hal. Orang yang tidak mau belajar ilmu agama tu bisa jadi dia condong jatuh pada kebinasaan kapan bae dia. Wa kaifa la yakunu kadzalik, bagaimana tidak? Kadang-kadang orang yang bodoh ini dia meninggalkan, dia kadang-kadang berkeyakinan yang wajib haram katanya. Kadang-kadang yang haram disebutnya wajib. Kena bodoh. Tak ngerti sama sekali. Wa annaha laysat biwajibatin, padahal bukan wajib. Atau sebaliknya, yang sunnah dikatakannya haram. Kena tak ngerti. Yang ini dikatakannya katik-katik. Nah, sebab kalau kita tahu, paham sudah. Walaupun kita tidak 100% melakukannya, tapi paling tidak kita ada takaran belajarnya. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu, sahabat-sahabat Nabi itu sangat tamak dengan belajar. Bahkan sepeninggalnya Rasulullah SAW, banyak di antara mereka tu ada majlis-majlis juga. Anda pernah temukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu, kalau tidak salah di dalam anda pernah terbaca di sebuah kitab, majlisnya itu seminggu sekali. Ada majlis Abdullah bin Mas'ud itu. Maka pernah dipinta oleh seseorang untuk ngajar setiap hari. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan, cukuplah seminggu sekali. Agak kalian jenuh, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, berarti menunjukkan dari zaman setelah sepeninggalan Rasulullah tu masih ada majlis taklim itu.
Apalagi di zaman Rasulullah. Oh, kalau di zaman Nabi, sahabat itu kan ulama galau. Sahabat itu kan ulama galau, sebab sering duduk sama Nabi. Kalau sudah duduk kelakar, Nabi muka hadis, muka ayat, cerita tentang ini. Kadang-kadang yang diucap ke Rasulullah itu menurut wahyu yang turun, langsung dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Kadang-kadang dengan perbuatan. Nabi tanya, bagaimana keadaan kalian? Kami dalam keadaan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat. Tanda-tanda iman kami, ya Allah, cak itu, baru kalian orang beriman. Itu kan ilmu. Sebab di zaman dulu kan mana ada kitab. Zaman dulu mana ada kitab. Quran lagi pelepah kurma, Quran dari tulang. Makanya di zaman Rasulullah tuh wong yang hafal Quran tuh antik. Iya. Nabi Muhammad itu waktu meninggal 70 Quran itu yang dibunuh, itu bukan main sedihnya Rasulullah. Sago wong yang hafal Quran itu di zaman itu. Ngumpulkan Quran tuh sago. Nulis sikok simpen, nulis lagi sikok simpen. Nah, jadi mereka tuh memang benar luar biasa di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, zaman ulama. Antum tengok sejarah para aslaf gitu ketika menuntut ilmu. Bagaimana hebatnya perjalanan mereka. Ada yang kadang-kadang berjalan berbulan-bulan untuk belajar ke sikok guru. Ada yang wong tua yang sudah ini masih nak belajar. Ada dalam satu riwayat diceritakan, ada seorang bapak yang demen hadir majlis taklim. Pada suatu saat dia ini ngajak diantar sama anaknya. Biasa diantar anak sebab dah tua dia. Nak, abang nak pergi majlis. Antarkan, pokoknya sang bapak ini kalau pacak setiap hari jangan dak kata ilmu yang masuk ke dia. Pokoknya kalau pacak ada ilmu yang masuk dengan dia. Saking pengen belajar ilmu agama ni kan. Sudah tua, dari mudanya cak itu. Pada suatu saat dia berjalan sama anaknya untuk pergi ke satu majlis taklim. Tiba-tiba di tengah jalan dia nak kencing. Bapak ini nak kencing. Ngomong sama anaknya, "Nak, bapak nak kencing." "Oh, di mana, Pak?" "Tunggu dengar, Pak." Dipinggirkan oleh anaknya tadi ke sebuah tempat yang agak kotor. Kemudian bapak tadi bawa. Ketika bapaknya jongkok nak kencing, kata anaknya, "Pak, tunggu dengar, Pak." "Ngapa?" "Tanahnya keras." Bapaknya ni kalau tak salah buta matanya. Tanahnya keras. Jadi tunggu dengar, keduk dulu. Supaya apa? Kata bapaknya. Supaya banyu kencing bapak tidak mercik. Kalau bapak kencing langsung mercik sebab tanahnya keras. Kalau dikeduk di lubangnya dulu, banyu tu kan tidak mercik. Jangan tadi ngomong supaya tidak ada najis. Sudah, setelah kencing kotor aja lah cebok, bertegaklah si bapak tadi. Dituntunlah sama anak yang tadi nak ke tempat ke majlis taklim. Begitu nak diangkat kepala pak, kata bapak, "Sudah nak balik gitu." "Nah, ngapa?" "Saya ini bapak lah dapat ilmu dari kau." Itu orang dulu seperti itu, menghargai ilmu. Ninjau tahu takut anak tahu kalau. Jadi itu dia saking pengen nuntut ilmu itu ilmu bagi dia, ilmu itu sudah. Nah, jadi seperti itu menuntut ilmu. Jengok salaf-salaf dari mulai Imam Ghazali, daripada ulama-ulama dulu, bagaimana mereka nuntut ilmu, bagaimana mereka mencari guru. Imam Bukhari itu berapa gurunya? 80.000 ikut guru. Belajar sikap, kenapa? Sebab satu guru yang dia datangi, satu orang yang dia datangi menyampaikan hadis, sudah dianggapnya guru oleh dia. Dan dia kalau sudah melakukan perjalanan dengan satu guru tu, kadang-kadang nyampe berminggu-minggu, berhari-hari untuk sikap wong. Itu saking giat dalam mencari ilmu. Makanya ada wong yang benar-benar menuntut ilmu tu. Rasulullah juga mengatakan nuntut ilmu kan dari lahir sampai mati, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau orang yang bodoh itu bahayanya besar. Orang yang tidak ngerti dengan ilmu itu bahayanya besar. Bisa jadi karena sebab kebodohan dia bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir. Tasabbuh bil kufur. Banyak kita tengok sekarang. Maaf. Kita tengok banyak orang-orang Islam melakukan perbuatan orang kafir. Tak tahu adab, tak tahu akhlak, tak tahu ilmunya. Jadi kan diajak pergi majlis, lari galau. Oh, diajak nyoget, datang galau. Diajak acara dangdut, diajak acara main gap, diajak acara lomba maksiat, cepet. Diajak majlis taklim, diajak belajar ilmu agama, sungkan. Perhitungan pula.
Perhitungan pula, perhitungan waktu, perhitungan biaya, perhitungan ini yang terjadi. Balak ini sebenarnya. Musibah buat umat Islam. Sebenarnya umat Islam ini kalau mengerti kalau tentang hukum syariat, Masya Allah, aman gitu. Kenapa? Sebab mereka kebanyakan tidak mengerti dengan ilmu agama. Makanya, maaf, bukan kita yang bawa, yang pocok juga. Dari presiden, dari menteri, dari pejabat, itu harus paham dengan ilmu agama. Assalamualaikum, lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nyebut Allah lagi matullah, mantul. Tak paham mak mana hukum ini. So ini apa kadang aduh, tak baca kita cerita kenyalah. Mestinya kalau dari pucukan itu memahami agama, mengerti tentang keadilan, mengerti tentang syariat Islam, tak mungkin akan berantakan negara Indonesia ini. Jadi kena ini. Nah, di sini mulai dari antum yang muda-muda. Antum yang masih muda. Mulailah ajak, rangkul budak-budak muda untuk masa depan ke depan. Arahkan anak-anak kita untuk ke arah belajar ilmu agama. Jangan kita tinggalkan dunia, tapi jangan jadi fokus. Anak kita ni ketika kita mati, dialah sumber kita. Kalau kita talak ke, biarlah kendak dia itulah, mak mana dia itulah, mana pacak je itu. Ini harus diarahkan, harus ditimbulkan rasa himmah dalam belajar ilmu agama itu. Jangan belajar ngaji baik. Sak pengaji ajak majlis ngaji, belajar ilmu fikih dah, belajar ilmu solat tidak. Nah, itulah tadi kekurangan kita tadi. Nah, di sinilah kena kebodohan tadi, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan wong kafir. Jelas kafir, jelas keluar dari, kadang-kadang tanpa dia sadari dia sudah keluar dari Islam dengan perbuatannya. Walaisa ya'zuruhumullah fi syai'in min dzalik. Tak kata alasan lagi untuk Allah, untuk kita nolak dengan Allah Taala. Oh ya aku ni ustaz katik. Nah, model maaf, zaman sekarang ini, mana kalau kita dah depan Allah gitu. Taruhlah kalau zaman dulu ustaz ulama masih jarang. Kalau zaman sekarang ini tiap masjid, tiap musala asa galak bae. Kena galak-galak suuzon tadi sama wong, akhirnya berhentilah. Lagi begitu ngadep Allah Taala, ngapa kau tak belajar? Aku tak tahu ya Arab hukumnya macam ini. Ngapa kau tak belajar? Tak kata ustaznya. Nah, kena sebat langsung. Ustaz dari mana? Banyak ustaz. Kau kelanggar lagi tak salat, masjid lagi tak semayang. Kalau nak belajar ilmu agama lagi tak kau. Padahal ustaz ada lah parak, tinggal muka nyelo be. Dengar di rumah. Si pacak tahu lah kalau sakit dengar di rumah. Tapi lebih abdul itu kalau kita belajar langsung. Nah, ini pentingnya nuntut ilmu agama itu. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala itu telah mewajibkan menuntut ilmu. Dan sekarang ini Allah sudah mempermudah sebabnya. Dan Allah telah mewajibkan kepada para ulama untuk mengajarkan manusia. Subhanallah. Tengok aturannya. Diatur sama Allah Ta'ala. Dari segi manusia biasa, muslim, kita dituntut belajar. Dari segi ulama yang ngajar, diperintahkan Allah untuk nyampaikan ilmunya. Fataksiruhum ba'da zalika kulluhu istighalan bid dunya. Akan tetapi mereka meringkas, mengalaskan, maaf, ana sibuk, tak sempat. Ana banyak gawe. Habis ini ngurus ini, tak sempat. Atau barang kerana mengikuti hawa nafsu tadi, anillah bu'dan wa yujibu lahum indahu maqtan wa tarda. Wajib bagi Allah untuk murka dan benci dengan mereka. Nah, ini masya-Allah. Kalau kita renungkan jadi sebenarnya ya dari pemuda-pemuda dulu kita arahkan, kita ajak, kita rangkul. Yang tua-tua sebenarnya sudah waktunya untuk kembali dengan Allah. Kita tarik yang muda-muda untuk tampil, untuk maju. Pancing apa dia? Dia tak cocok sama ustaz ini, ustaznya agak keras, taruhlah kita cari ustaz yang cocok sama dia. Kalau sama kita cocok kalau kita yang sudah tua ni cocok kalau yang muda-muda ni kadang-kadang ada yang dah cocok. Ya, cari, kita pancing. Yang penting dia galak belajar. Ilmu agama tu mak mana solusinya. Maka kita di dalam kitab Nasihat Diniyah itu, di dalam kitab Nasihat Diniyah ni dianjurkan oleh Habibullah Haddad itu para ulama untuk memakai siasat dalam berdakwah itu. Dakwah tu harus ada siasat. Kalau kita tak bersiasat, kalah kita.
Orang-orang kafir siasatnya lagi banyak ngancurkan Islam. Kita harus punya siasat juga. Mak mano. Jadi kalau istilah bahasa Arab tu nyobo tapi tak melok. Kita jingok, tapi kita cekem. Habis itu kita sentak ke pulau. Tarik dia. Nah itu untuk memancing pemuda-pemuda Islam ini. Pancing apa dia? Oh budak-budak sini demen hadio. Kita cari modal, carikan hadio. Carikan ustaz untuk ngajarnya. Nah, kita bentuk itu. Biarlah cik dah tahu bila. Apa namanya? Pancing dia apa dia? Pengen ini, cari jalannya. Itu penting itu. Sebab ketika yang wong tua sudah tak katik lagi di dunia ini, siapa yang nak neruskannya? Apakah mereka pacak macam Fatihah jadi imam? Itu maksud saya. Biar lagi di mereka sadar dewek. Uji kita sadar dewek. Kita kan tak ada nyingok. Ini namanya kalau katik usaha kan mak mano nak sadar. Biar lagi dia tu tua kerti dewek. Iyo, kalau umpama bergaulnya dengan yang baik, kalau bergaulnya dengan yang tak baik kan, melok sana, melok sini, balik lagi jarang. Hari raya lagi tak kejingokan sendal di masjid. Apalagi hari biasa. Nah itu. Jadi ini solusinya kita. Maka yang paling luar biasa itu, kau melihat orang bodoh yang tertipu. Dia tidak pernah lepas daripada mencari dunia. Pagi, malam, selalu ngejar dunia. Perhatian dengan dunia, luar biasa hebatnya. Bersenang-senang dengan dunia, Masya Allah nikmatnya galau. Bahkan ketika diajak untuk belajar, dia mulai mengeluarkan dalil-dalil. Wow. Jadi jangan heran. Makanya, maaf, kalau anak pribadi, nemui orang-orang yang seperti ini sering. Jadi buat apa diajak kelakar? Percuma be juga. Dengan uzur-uzur dalil dia. Kita sudah ajak-ajak terus, kita aja tak pernah putus. Masih mengeluarkan dalil cek itu. Summa tajirhu jahilan bi amrini. Kalau cerita dunia hebatnya. Pacak galau. Tak kata yang tak pacak. Cerita duit, apalagi duit. Tahu galau. Kalau pacak abang tu diubahnya pacak. Tapi kalau sudah cerita masalah agama, ya Allah. Nah, ini. Tidak nuntut ilmu, tidak duduk sama wong alim, bahkan tidak pernah belajar sedikit pun dengan agama. Na'udzubillah min zalik. Nah ini, jadi kalau umpama dia ditanya alasannya, maka dia protes dengan dirinya dewek. Dengan kesibukan dia, dengan keadaan dia, bahwasanya padahal Allah Ta'ala sudah mempermudah. Ulama datang, kiai kita datang, tempat kita kadang-kadang tahan dengan keadaan yang begini datang, tidak menanggung beban. Padahal sebenarnya kalau nak belajar itu yang wajib-wajib cari, tentukan waktunya tepat. Kena itu sebagian daripada bab masalah ilmu malam ini. InsyaAllah malam Khamis depan kita masih berbicara tentang masalah ilmu, menuntut ilmu. Yang kita minta sama Allah Ta'ala, ilmu ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita, baik di dunia akhirat. Jangan kita bodoh, jangan kita gara-gara kebodohan kita Allah Ta'ala turunkan balak dan azab buat kita. Ini yang ditakutkan. Jadi artinya tetap belajar walaupun bebel walaupun tak masuk, tapi tetap belajar. Jangan putus asa. Duduk simak hadir majlis ilmu. InsyaAllah besok, lusa, ke depan, tahun depan, ilmu yang pernah kita pelajari ini agak dibukakan Allah di otak kita. Oh, dulu pernah ustaz nyampe gini, tengok dewek gitu. Itulah kalau kita tidak ngeremehkan ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua, jaga kita semua, berikan hidayah dan taufik kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita banyak-banyak minta sama Allah, semoga Allah Ta'ala tidak haramkan kita dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sampai di sini mungkin bisa kita pahami. Kita sambung malam Khamis depan. Semoga antum disehatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijaga lindungi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadani Allahikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.